adik-adik, baik lagi nih sama aku Kak Cecil dan aku Kak Joan. Hari ini kita akan sekolah minggu bersama di rumah, tentunya tetap di rumah saja. Kalau adik-adik harus pergi-pergi, tetap menggunakan masker, cuci tangannya, dan jangan lupa jaga jarak ya adik-adik. Nah Kak Joan, hari ini kita mau tentang apa nih bidang iman kita? Nah, hari ini kan hari Minggu biasa yang ke-32. Adik-adik sama orang tuanya udah pada ikut misa online belum? Atau bahkan misa offline? Nah, hari ini kita mau seru-seruan bareng, mau nyanyi bareng-bareng, mau dengerin firman, sama belajar banyak hal juga tentang persembahan dan kasih. Sebelum kita mulai semuanya, kita nyanyi bareng-bareng dulu ya, lagu pembukaan Kita Anak Raja. Yuk kita nyanyi sama-sama ya adik-adik. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. 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 Nah, setelah kita nyanyi bareng tadi, sekarang sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini untuk Bina Iman online kita berdoa bareng-bareng dulu yuk. Adik-adik, jangan lupa siapin sikap berdoanya, lipat tangannya, tutup matanya, kita doa bareng-bareng ya, kakak yang pimpin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami masih boleh belajar bersama teman-teman dan guru kami dalam Bina Iman online. Hari ini kami mau belajar bersama tentang firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan, agar kami bisa penuh sukacita memuji-Mu, bersenang-senang bersama dan belajar tentang kebaikan. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang sedang sakit dan belum bisa belajar bersama kami. Semoga mereka semua diberikan kesembuhan dan dipulihkan. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo adik-adik, sebelum kita baca firman Tuhan, tadi kan kita udah nyanyi-nyanyi nih. Nah sekarang sebelum kita baca firman Tuhan, kita nyanyi lagi. Adik-adik siapin kitab sucinya, sama mama sama papanya juga boleh ambil kitab sucinya. Kita bakal baca kitab suci sama-sama, tapi sebelumnya kita nyanyi dulu. Pasti udah pada tahu dong lagunya apa. Kita nyanyi bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau
tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah adik-adik, kalau kita mau tumbuh kita harus baca kitab suci. Jadi hari ini kakak bakal ajak adik-adik untuk baca kitab suci bareng sama kakak. Kita buka dulu Alkitabnya, kita buka dulu kitab sucinya, yaitu Markus 12 ayat 38 sampai 44. Nah ayo teman-teman, adik-adik semuanya kita buka dulu ya. Kakak ulangi lagi, Markus 12 ayat 38 sampai 44, yaitu tentang persembahan janda miskin. Nah kalau adik-adik udah siap semuanya nih, kitab sucinya udah siap, kita mulai baca sama-sama ya adik-adik. Ia berkata kepada mereka, hati-hatilah terhadap guru-guru agama. Mereka suka berjalan-jalan dengan jubah yang panjang dan suka dihormati di pasar-pasar. Mereka suka tempat-tempat yang terhormat di dalam rumah ibadah dan di pesta-pesta. Mereka menipu janda-janda dan merampas rumahnya. Dan untuk menutupi kejahatan mereka itu, mereka berdoa panjang-panjang. Hukuman mereka nanti berat. Waktu duduk bertentangan dengan kotak persembahan di rumah Tuhan, Yesus memperhatikan orang-orang memasukkan uang mereka ke dalam kotak itu. Banyak orang kaya memasukkan banyak sekali uang. Lalu seorang janda yang miskin datang juga. Ia memasukkan 2 uang tembaga, yaitu uang receh yang terkecil nilainya. Maka Yesus memanggil pengikut-pengikutnya lalu berkata kepada mereka, perhatikanlah ini. Janda yang miskin itu memasukkan ke dalam kotak itu lebih banyak daripada yang dimasukkan oleh semua orang-orang lain. Sebab mereka semua memberi dari kelebihan hartanya. Tetapi janda itu sekalipun sangat miskin, memberikan semua yang ada padanya, justru yang ia perlukan untuk hidup. Halo adik-adik, gimana? Sudah dengarkan kan firman hari ini? Tadi udah baca bareng-bareng kitab sucinya sama Kak Cecil ya. Ini kakak mau kasih ilustrasi nih, mau kasih gambar biar adik-adik bisa lebih jelas memahami apa yang kita udah baca tadi. Nih di sini kan kalau dilihat ada gambar, di sebelah kiri ada orang yang memberikan koin yang banyak, sedangkan di sebelah kanan ada orang yang memberikan 2 koin saja. Nah 2 koin saja ini yang memberikan jandanya itu, sedangkan yang di kiri itu adalah orang lain yang memberikan banyak dari kelebihannya. Nah di situ Tuhan Yesus bilang, sesungguhnya ibu janda ini memberikan lebih banyak daripada semua orang itu. Kok bisa sih? Padahal jelas-jelas di sebelah kiri lebih banyak koinnya, sebelah kanan koinnya cuma 2. Tapi Tuhan Yesus bilangnya ibu janda ini memberi lebih banyak daripada orang lain. Nah, kenapa seperti itu? Karena ibu janda ini memberikan semua dari kepemilikannya, semua yang dia punya dia kasih, sedangkan orang lain ngasih itu dari kelebihannya. Memang dia punya kelebihan, kemudian dia kasih ke orang lain. Nah, biar adik-adik semakin jelas, kakak coba bawain cerita biar adik-adik semakin mengerti apa yang dimaksud ya. Nah, ini ceritanya nih. Di layar adik-adik lihat ya, yang warna biru ini namanya Anton. Yang warna pink ini namanya si Tere. Maaf ya kalau yang namanya ada yang sama kayak tokoh yang diceritain. Nah, Tere dapat uang jajan dari mamanya Rp10.000 satu harinya. Sedangkan Anton dapat uang jajan dari mamanya Rp2.000 setiap harinya. Suatu hari di sekolah tiba-tiba ada penggelaran sumbangan untuk bencana alam. Lalu anak-anak diajak untuk siapa yang mau ikut sumbang itu bisa menyumbang di situ. Kemudian si Anton yang tadi punya uang jajan Rp2.000, dia memberikan semua uang jajannya 2.000 untuk sumbangan bencana alam itu. Sedangkan si Tere yang tadi punya uang jajan Rp10.000, dia juga menyumbang Rp2.000. Nah, menurut adik-adik yang lebih besar itu siapa menyumbangnya?
Nah, kalau dari firman kita hari ini, Tuhan Yesus bilang, yang menyumbang lebih besar adalah yang menyumbang dari segala yang dia punya, bukan yang dari kelebihannya aja. Jadi kalau di mata Tuhan, si Anton ini menyumbang lebih besar daripada si Tere. Walaupun sama-sama 2.000 rupiah, tapi karena Anton memberikan dari semua yang dia punya, sedangkan Tere memberikan dari kelebihannya doang, dia masih punya 8.000, masih bisa beli ini, masih bisa beli itu. Maka di mata Tuhan yang jauh lebih besar adalah si Anton. Ini sama dengan cerita yang janda miskin hari ini, di mana di mata Tuhan janda miskin ini memberikan jauh lebih besar dibandingkan orang lain. Nah, jadi adik-adik kalau mau berikan persembahan untuk Tuhan, tidak usah peduli berapa nominalnya, yang penting adik-adik tulus memberikannya kepada Tuhan maupun kepada sesama sumbangan itu dengan tulus, dan memang adik-adik berniat baik untuk itu. Nah, ada beberapa kunci yang kita bisa terapkan nih dalam hidup sehari-hari. Nanti Kak Sisil akan jelaskan apa yang bisa kita dapat dari kisah hari ini. Nah adik-adik, tadi kan udah dengar firman Tuhan, sudah mendengarkan penjelasan beberapa dari Kak Joan juga. Nah, sekarang kakak mau kasih tahu 5 pelajaran penting hari ini untuk adik-adik terapkan di kehidupan adik-adik sehari-hari ya. Nih, yang pertama ini harus diingat ya adik-adik ya. Yang pertama, tulus memberi. Seperti siapa? Seperti si janda miskin tadi. Kenapa? Dia punya dua tembaga itu yang nilainya mungkin katanya sangat kecil, tapi dia memberikan semuanya dengan tulus, ikhlas, dengan tulus untuk persembahan kepada Tuhan gitu. Jadi adik-adik, kalau adik-adik punya uang lebih atau rezeki lebih, boleh untuk dipersembahkan, tetapi harus dengan tulus. Tidak boleh ini ya, tidak boleh gak mau aku, masa uang jajanku nanti berkurang gitu, tidak boleh. Jadi kalau emang mau memberi dengan tulus. Itu yang pertama, tulus memberi. Yang kedua, tidak boleh sombong. Nah, adik-adik nih, kalau adik-adik punya mainan lebih, mainan yang banyak mungkin, atau rezeki yang berlebih, keluarga adik-adik juga berkecukupan, adik-adik tidak boleh sombong. Apalagi kalau di sekolah sama teman-teman, tidak boleh tuh sombong. Aku punya mainan baru, aku punya ini, tidak boleh. Karena di mata Tuhan semua itu sama ya adik-adik. Jadi mau adik-adik banyak uang, mau adik-adik berkekurangan pun, semuanya sama di mata Tuhan. Jadi tidak boleh yang namanya sombong. Itu yang kedua. Yang ketiga, jangan minder. Tidak boleh minder. Nah, minder itu apa sih? Gini adik-adik, minder itu tidak percaya diri. Jadi kalau adik-adik mungkin berkekurangan, adik-adik tidak punya seperti teman-teman yang lain, adik-adik tidak boleh tuh yang namanya kurang percaya diri atau minder. Jadi adik-adik tetap harus percaya diri aja, nggak apa-apa. Jadi pokoknya tadi kan tidak boleh sombong, tapi tidak boleh minder juga. Walaupun adik-adik tidak punya atau gimana gitu, tidak apa-apa, karena balik lagi di mata Tuhan itu kita semua sama. Jadi kalau adik-adik mau memberikan persembahan tapi adik-adik hanya mempunyai uang misalkan 2.000 atau 5.000, gak apa-apa. Kalau adik-adik tulus memberi, ingat yang pertama, tulus memberi di mata Tuhan tetap sama. Jadi tidak boleh minder ya adik-adik. Kemudian yang keempat, hati tertuju pada Tuhan. Nah, apa sih hati tertuju pada Tuhan itu? Nih adik-adik, sama kan tadi kan ceritanya tentang persembahan. Yang mau dipersembahkan itu untuk siapa? Untuk Tuhan. Jadi hati kita, ketulusan kita untuk Tuhan. Jadi adik-adik harus yakin bahwa apa yang adik-adik berikan, apa yang adik-adik sudah berusaha untuk diberikan kepada Tuhan, itu yang terbaik. Makanya harus tulus, seperti itu. Jadi pokoknya nomor 1 itu tetap Tuhan. Jadi hati kita harus tertuju kepada Tuhan. Itu yang keempat. Yang kelima, peduli terhadap sesama.
Nah, nih adik-adik nih, kalau misalkan di sekolah minggu tidak boleh berantem tuh sama teman-temannya, berebut ini, berebut itu, tidak boleh ya adik-adik. Kita harus saling peduli terhadap sesama. Kalau misalkan adik-adik melihat temannya ada yang kesusahan, ada yang membutuhkan sesuatu, kalau memang adik-adik bisa bantu, adik bantu gitu. Tidak boleh sombong, tidak boleh tuh berantem ngata-ngatain temennya di sekolah, itu nggak boleh. Jadi kita harus peduli. Terus kalau misalkan temennya atau teman sekolah minggu mungkin ada yang sakit, nah kan lagi di masa pandemi nih adik-adik, karena tidak boleh bertemu, mungkin adik-adik tidak bisa jenguk temennya, kita bantu dalam doa. Jadi walaupun adik-adik tidak membantu secara langsung, tidak datang secara langsung, tapi adik-adik sudah berdoa, mendoakan teman-temannya agar cepat sembuh, seperti itu. Jadi jangan lupa, tadi ada 5 pelajaran hari ini yang harus adik-adik ingat. Yang pertama apa adik-adik? Tulus memberi. Yang kedua, tidak boleh sombong. Ingat ya, tulus memberi, tidak boleh sombong. Yang ketiga, tidak boleh minder atau jangan minder ya adik-adik. Yang keempat, hati tertuju pada Tuhan. Kalau kita berdoa, kita memberikan persembahan semua untuk Tuhan. Kemudian yang kelima yaitu peduli sesama. Jadi ada 5 ya adik-adik yang harus diingat. Jangan lupa. Gimana adik-adik? Tadi kan kakak udah kasih tahu nih tentang 5 hal penting yang adik-adik harus ingat. Nah, sekarang kakak mau kasih tahu nih ke adik-adik. Ada satu kutipan yang sangat-sangat bagus dari Matius 6 ayat 21. Yaitu, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Adik-adik ingat-ingat ya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Apa sih? Jadi kita tuh harus menaruh hati kita ya untuk Tuhan tentunya. Jadi mau harta adik-adik berapapun, kalau adik-adik sombong, tidak ada Tuhan. Tidak ada kasih Tuhan nantinya. Jadi adik-adik harus menempatkan hati adik-adik untuk Tuhan ya. Jadi adik-adik harus ingat, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ingat baik-baik ya adik-adik. Nah, sekarang adik-adik sudah mengikuti pelajaran hari ini, sudah dengerin firman, sudah nyanyi-nyanyi bareng. Sekarang untuk mengakhiri kegiatan hari ini, kita mau doa bareng-bareng ya. Adik-adik ambil lagi sikap doanya, lipat tangannya, tutup matanya. Jangan ada yang ngobrol, kita doa sama-sama ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu dan melakukan puji-pujian. Kami belajar tentang bagaimana seorang janda memberikan persembahan kepadamu dengan tulus. Ajari kami agar kami juga dapat dengan tulus melakukan persembahan dan juga berbagi kepada sesama. Semoga teladan dari cerita janda miskin dapat kami terapkan di kehidupan kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta